Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda-Bunda, kembali lagi ketemu dengan acara Bincang-Bincang bersama Bu Bidan. Jelas bersama host tetap masih saya dengan Ica, dan di sini saya jelas tidak akan pasti sendiri, saya bersama lagi masih dengan Ibu Bidan dari Puskesmas Garung. Oke, selamat siang Bu Bidan. Selamat siang Mbak Ica. Oke, baik Bu, perkenalan nih, mungkin bunda-bunda banyak yang belum kenal nih. Aku dengan Bu Bidan siapa nih yang kali ini ya? Silakan Bu. Perkenalkan, saya Bidanova. Saya dari Puskesmas Garung. Oke, Mau ditanyakan? cukup kayaknya ya, cukup sekali. Oke, baik ya, biar renyah nih suasananya nih. Baik, oke, baik ya bunda-bunda. Kemarin di sesi 1 kita udah ngobrolin tentang kehamilan. Ini kita akan lanjut lagi, tapi dengan narasumber yang berbeda ya. Kita dengan Bu Bidanova saat ini kita akan menyambung materi yang kemarin masih seputar tentang kehamilan nih. Tapi masih banyak banget ternyata pertanyaan seputar kehamilan nih. Kondisi sekarang juga saya lagi hamil nih Bu Bidan ya. Oke, baik, kita mulai ya Bu Bidan. Saat ini yang perlu yang maksudnya begini, kondisi kita hamil nih Bu, utamanya nih saya yang pernah merasakan nih ya, saat itu ibu hamil ya, utamanya itu sering merasakan yang namanya mual muntah nih. Apakah itu hal yang wajar atau wajar nggak sih Bu kalau itu sebenarnya? Bukan kutukan ya. Bukan ya. Baik, kalau mual muntah itu wajar nggak sih setiap di kehamilan atau gimana nih? Apa itukah tanda bahaya atau bagaimana? Ini Mbak Ica, sebenarnya kalau mual muntah itu wajar dialami pada setiap ibu hamil. Yes. Tapi tidak semua ya, tidak semua ibu hamil mengalami mual muntah. Intinya jika mual muntah pun itu wajar. Itu akan berangsur hilang pada trimester kedua. Betul. Atau masuk usia 3 bulan. Kalau tadi kan Mbak Ica menyinggung masuk ke tanda bahaya nggak sih kalau mual muntah? Nah, masuk ke tanda bahaya jika tidak ada asupan nutrisi yang masuk sama sekali. Dianya sampai lemes, tiap makan dia muntah, tiap makan muntah, itu baru masuk ke tanda bahaya. Tidak lagi, nanti waktu trimester 3 kan kadang ada juga yang mengeluh dia itu mual. Itu mualnya beda. Itu bukan karena peningkatan hormon HCG, tapi itu karena penekanan uterusnya kan semakin membesar, jadi menekan lambung. Otomatis dia menimbulkan efek mual. Oke. Siap, baik. Berarti kondisi mual ini tuh wajar dialami dari mungkin sebagian besar nih ya ibu-ibu hamil ya. Oke, tapi tadi sudah digarisbawahi oleh Bu Bidan ya, mana-mana kondisi yang memang perlu perhatian khusus. Dan yang menarik lagi nih yang aku inget banget ketika kondisi mual adalah kita nggak boleh malah nggak makan nih, tetap harus makan dengan porsi sedikit tapi sering ya, nggak harus yang satu piring sekali makan gitu ya, enggak. Oke, baik. Nah, keterkaitan nih, alhamdulillah nih Bu Bidan, saya juga di posisi di trimester ketiga nih, banyak banget keluhan nih, utamanya ya yang kesemutan lah, kemudian nyeri, terus yang sering banget itu buang air kecil. Nah, itu gimana? Apakah itu memang juga wajar lagi seperti mual muntah atau gimana nih? Ada penjelasannya seperti apa nih Bu Bidan? Itu sebenarnya wajar sekali karena semakin bertambahnya usia itu kan secara otomatis uterus semakin membesar karena dalamnya janin juga semakin besar tuh. Jadi kan antara uterus sama kandung kemih itu kan atas bawah. Jadi semakin besar semakin menekan, semakin besar semakin menekan. Jadi secara otomatis sering pipis dong. Tapi jangan sampai kita mengurangi konsumsi air putih kita. Harus mentarget dalam 1 hari itu 2 liter. Yes. Ya, 2 liter jangan kurang loh. Karena itu efek juga di tubuh. Nanti kita bakal sering ngerasain pegel-pegel, pusing, kayak gitu. Karena kan sebagian besar yang ada di tubuh kita adalah cairan. Oke, ya. Berarti bener ya, maksudnya walaupun capek kadang ngeluh, bolak-balik nih ke kamar mandi males banget rasanya, lagi tidur enak, terus kebelet pipis nih harus ke kamar mandi. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa konsumsi cairan, asupan cairan itu tetap minimal 2 liter ya. Ibaratnya itu udah jadi bagian resiko nih menjadi seorang ibu hamil ya. Oke nih, keterkaitan keluhan di trimester 3 nih, utamanya sering nyeri pinggang nih Bu Bidan. Kemudian rasa ini tuh wajar atau enggak sih? Mungkin ada kiat-kiatnya nih Bu Bidan untuk mengurangi biar nyeri ini tuh tidak
agak berkurang lah paling enggak. Kalau hilang sih kayaknya nggak mungkin ya. Tapi paling enggak nih bunda-bunda ini pengen tahu nih tipsnya bagaimana ketika trimester 3 utamanya keluhan yang utamanya pada nyeri-nyeri pinggang ini bisa dapat dikurangi nih. Caranya apa nih dari Bu Bidan Nova? Keluhan pada pinggang itu terjadi karena penambahan Beban. beban. Yes. Otomatis kan secara postur kita berubah tuh. Perut jadi kayak gini. Nih. Jadi kan maju ke depan. Maju ke depan nih ya. Bener banget ya. Jadi kan, jadi ada rasa nyeri di bagian pinggang, terus ada rasa susah tidur, dikit-dikit nggak nyaman, lalu capek, dikit-dikit apalah inilah itulah, itu wajar sekali. Terus kiat-kiatnya untuk aktivitas sehari-hari kita menggunakan sendal ataupun sepatu yang nyaman. Terus posisi tidur kita juga diganjel bantal ibu hamil. Ibu hamil. Boleh tuh kita minta tolong sama suami. Mas, Nih. bagian Asik pinggul, nih ya. bagian Ada alasan nih bermanja-manja dengan suami nih ya. Jadi pijitnya pun jangan keras-keras, cukup pelan-pelan aja karena takut bahaya juga kalau terlalu keras ya. Oke. Nah, tadi yang belum benar-benar aku masih penasaran nih, ketika di trimester 3 tuh kadang juga ngerasa kebas atau kayak kesemutan. Apakah itu biasanya aku tahu nih kalau kesemutan tandanya asam uratnya naik atau gitu atau enggak sih Bu Bidan? Atau itu memang masih dalam satu kesatuan keluhan pada kondisi saat kita hamil gitu? Oh, kalau rasa kesemutan tuh gimana? Maksudnya cara menguranginya atau itu sebabnya tuh karena apa sih sebenarnya gitu loh? Gini Mbak Ica, jadi seputar kebas ataupun kesemutan pada ibu hamil itu sebenarnya wajar juga ada penumpukan cairan. Itu yang mengakibatkan kenapa ibu hamil tuh sering banget kebas ataupun kesemutan. Artinya itu wajar aja. Jadi bukan hal yang perlu kita takutkan ya ketika kita hamil, apalagi ini kan hamil anak pertama. Jadi mungkin bunda-bunda yang merasakan hamil anak pertama pasti itu banyak banget pertanyaan yang pasti bertanya-tanya di dalam diri nih, kalau koyong ini ki gimana sih, kalau kayak gini tuh gimana ya gitu. Oke, baik. Nah, keterkaitan ini juga saya juga sering merasakan begini Bu Bidan, kaki itu kayak bengkak nih, kayak kalau Bu Bidan tuh pergi naik mobil terus duduknya tuh terlalu lama kan kakinya agak kayak bengkak gitu ya. Nah, apakah itu juga wajar di kondisi kehamilan kita nih? Kalau seputar kaki bengkak itu tanpa disertai tensi tinggi terus sama cek protein urin juga nggak positif, itu sebenarnya wajar kan. Di trimester 3 mendadak kaki bengkak tuh, tapi selama hamil atau pregnancy saya nggak pernah tuh tensi tinggi di atas 140/90 itu nggak pernah. Jadi itu wajar karena penambahan beban juga tuh, janinnya tambah besar gitu, janinnya juga tambah kan. Iya, itu otomatis nih kayaknya. Otomatis kayak gitu. Jadi agak bengkak ya. Nanti di garis bawah nih, ketika bengkak tapi nggak tensinya nggak tinggi tadi seperti yang Bu Bidan Nova sampaikan ya gitu. Kalau memang sudah lebih dari itu pemantauannya lebih rutin lagi ya, karena itu akan menyebabkan beberapa masalah pada di kondisi kehamilan. Oke, baik. Nah, nih setelah itu tadi udah beberapa, masih ada satu keluhan nih ibu-ibu yang biasanya nih mungkin agak sedikit sensitif kita sampaikan di kondisi kehamilan itu mengenai seputar tentang keputihan nih. Apakah itu hal yang wajar lagi atau gimana nih Bu Bidan? Ya. Kalau seputar putih ya, sebenarnya itu hal yang wajar juga, hal yang wajar. Jadi selama nanti keputihannya tidak berwarna, terus kemudian panas, berbau, itu insya Allah itu masih ke dalam ranah yang normal. Karena kita berubah secara fisiknya, iya, emosionalnya ya. Itu secara alami ya. Oke. Iya. Baik, ini sesi terakhir kayaknya nih Bu Bidan mengenai tadi banyak sekali yang sudah kita bahas ya seputar tentang keluhan-keluhan. Nih mungkin ada yang perlu kiat-kiat atau saran nih dari Bu Bidan Nova yang perlu disampaikan sama bunda-bunda yang nonton nih di acara bincang-bincang bersama Bu Bidan. Ya, mungkin monggo disampaikan kiat-kiat atau garis bawah mana yang penting harus kita perhatikan selama mengalami masa kehamilan. Jadi untuk bunda-bunda di rumah sekalian yang mungkin sedang masuk trimester 3 ataupun sudah masuk trimester 3, keluhan-keluhan tadi yang disampaikan oleh Mbak Ica itu sebenarnya intinya tuh banyak normalnya ya, kecuali tanda kutip
Kalau mual muntah, dehidrasi itu masuk ke tanda bahaya. Terus kemudian kalau bengkak pada kaki, tapi disertai tensi tinggi, itu juga kita harus waspada. Itu mengarah tuh ke preeklamsi ataupun keracunan kehamilan. Terus seputar kebersihan, jangan lupa selalu dijaga, ibu-ibu sekalian. Ya. Oke, baik. Terima kasih akhirnya di sesi terakhir kita dengan berbincang-bincang dengan Bu Bidan Nova masih mengenai seputar kehamilan. Di sini topiknya adalah keluhan-keluhan yang dirasakan pada saat kondisi hamil. Nah, sekian bunda-bunda sekalian dari acara Bincang-Bincang bersama Bu Bidan di materi kehamilan di part 2 atau tema 2 dengan materi keluhan seputar kehamilan. Sekian dari kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.